Oke teman-teman, masih semangat ya. Kita lanjut ke bagian yang kedua, masih tentang cara kerja sistem starter tipe konvensional. Di video yang pertama kita udah bahas tentang kunci kontak pada posisi start. Nah, di sini kita lanjut ke bagian yang kedua, saat pinion gear berkaitan penuh dengan ring gear. Nah, kemagnetan yang terjadi secara bersamaan pada pull-in coil dan roll-in coil akan terus berlangsung sampai pinion gear berkaitan penuh dengan ring gear. Gitu ya teman-teman. Dan plat kontak yang terpasang pada ujung plunger menempel pada terminal utama solenoid. Oke. Nah, plat kontak di sini pada bagian ujung plunger yang menempel pada terminal utama solenoid akan menyebabkan terminal 30 dan terminal C ya. Di sini berarti teman-teman, di sini terminal C dan di sini terminal 30 solenoid terhubung sehingga arus listrik yang besar dapat mengalir dari baterai ke field coil dan armatur. Terhubungnya terminal 30 dan terminal C solenoid juga akan mengakibatkan hilangnya kemagnetan pada pull-in coil karena tegangan pada terminal C sama dengan tegangan pada terminal 50. Nah, berikut penjelasan aliran arusnya seperti ini teman-teman ya. Yang pertama, aliran arus dari baterai ya, terus ke kunci kontak ya. Oke, di sini dia mengalir kemana? Ke terminal 50, terus ke hold-in coil. Oke, terus ke massa. Nah, di saat yang bersamaan di sini, sebelum aliran yang berikutnya mengalir, aliran yang pertama tadi di atas yang ke hold-in coil ya teman-teman, akan mengakibatkan kemagnetan pada hold-in coil tetap terjadi. Kemagnetan pada hold-in coil berfungsi untuk apa? Untuk mempertahankan posisi plunger meskipun kemagnetan pada kumparan pull-in coil telah hilang. Gitu ya teman-teman. Nah, terus aliran berikutnya seperti ini. Dari positif baterai ke terminal 30 set ke sini. Oke. Terus kemana? Plat kontak. Dia kan sudah menempel. Terus ke terminal C. Oke, pada solenoid. Terus kemana? Ke field coil. Field coil terus ke brush positif, melewati komutator, masuk ke armatur, keluar lagi, melewati komutator, brush negatif, terus ke massa. Nah, aliran arus listrik yang kuat pada field coil ya, aliran di sini yang kuat pada field coil dan kumparan armatur menyebabkan terbentuknya medan magnet yang kuat sehingga motor starter apa? Akan berputar cepat teman-teman dan mampu menghasilkan momen puntir yang besar. Nah, kaitan penuh antara pinion gear dan ring gear di sini kan sudah berkaitan penuh ya, akan meneruskan putaran motor starter ke ring gear untuk memutar flywheel. Gitu ya teman-teman. Nah, putaran motor starter yang tinggi di sini mengakibatkan perkaitan antara pinion gear dan ring gear akan semakin baik karena konstruksi poros dudukan pergeseran pinion gear dibuat beralur. Gitu ya teman-teman. Di sini saat cara kerja poin yang kedua.
pinion gear berkaitan penuh dengan ring gear. Gitu. Nah, terus yang berikutnya teman-teman, kita masuk ke saat apa? Kunci kontak kembali ke posisi off. Setelah mesin bekerja, kunci kontak dikembalikan ke posisi on dalam artian atau off gitu ya teman-teman, sehingga aliran arus listrik pada terminal 50 akan terputus di sini, sehingga aliran pada terminal 50 di sini akan terputus. Nah, akan tetapi sesaat motor starter tetap berputar karena plat kontak di sini masih menempel pada terminal utama solenoid. Nah, berikut penjelasannya ya. Proses menghentikan kerja motor starter. Aliran listrik dari positif baterai dia mengalir kemana? Ke terminal 30 ke sini. Oke? Terus ke plat kontak. Ya. Gitu ya teman-teman. Terus kemana? Ke terminal C solenoid. Terus ke fill coil, mengalir lagi ke brush positif di sini, melewati komutator, masuk lagi armatur, terus keluar, melewati komutator lagi, terus ke brush negatif, terus ke massa. Nah, di sini arus listrik yang masih mengalir pada fill coil dan kumparan armatur menyebabkan motor starter tetap berputar. Gitu ya. Nah, aliran berikutnya seperti ini. Dari baterai ya. Terus kemana? Ke terminal 30 di sini ya. Terus ke plat kontak. Oke. Terus kemana? Ke terminal C ya. Oke. Terus ke pull in coil. Nah, gitu ya. Ke pull in coil, terus ke hold in coil, terus ke massa. Oke. Nah, di sini arus listrik mengalir pada pull in coil dan hold in coil melewati terminal C. Hal ini akan mengakibatkan kemagnetan pada kedua kumparan tersebut dengan arah kemagnetan saling berlawanan. Nah, arah gaya kemagnetan yang dihasilkan oleh hold in coil tetap pada gaya menarik Brunner melawan pegas. Sedangkan gaya magnet yang dihasilkan oleh hold in coil menjadi terbalik, yaitu gaya mendorong Brunner kembali ke posisi normal. Karena apa? Karena arus positif berasal dari terminal C solenoid. Arah gaya kemagnetan yang saling berlawanan tersebut mengakibatkan terjadinya reaksi saling menghilangkan medan magnet yang terbentuk. Oke? Jadi ya teman-teman, yang terbentuk gimana? Yang terbentuk pada kedua kumparan tersebut, sehingga tidak ada gaya kemagnetan yang menahan posisi Brunner lagi, dan Brunner akan didorong oleh pegas melepas hubungan plat kontak dengan terminal utama baterai. Hal ini berakibat pada terputusnya aliran arus listrik dari baterai ke fill coil dan kumparan medan magnet, sehingga motor starter berhenti bekerja. Gitu ya teman-teman, cara kerja sistem starter. Ada 3 tahapan. Semoga teman-teman bisa memahami. Kalau dimana kok saya bicara terlalu cepat, mohon maaf. Harapan saya kita berbagi ilmu. Jadi ya teman-teman. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga video dari saya bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya selalu berpesan, jaga selalu kesehatan ya. Ibadahnya
selalu lebih ditingkatkan lagi dari hari ke hari. Jadi ya teman-teman, tersenyumlah untuk sebuah kebaikan. Senyum, gratis senyum itu teman-teman. Oke? Itu ya. Sekali lagi mohon maaf bila dalam penyampaian banyak kurangnya, karena saya juga masih terus belajar. Semoga nanti ketika ada saran atau apa yang membuat saya lebih termotivasi untuk lebih semangat belajar. Terima kasih dari saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.